warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersubun Arif dari Forum News Network. Bakal calon Presiden Prabowo Subianto sudah mengumumkan nama baru koalisi partai-partai pendukungnya. Koalisi partai pendukungnya itu namanya berubah dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju. Ya benar, Anda pasti kalau mikir kok mirip nama kabinet ya, memang itu diambil dari kabinet Presiden Jokowi Ma'ruf ya. Kabinet Jokowi Ma'ruf maksud saya, kan kabinetnya Kabinet Indonesia Maju, dan ini sekarang diadopsi oleh Prabowo menjadi nama koalisinya, jadi Koalisi Indonesia Maju. Perubahan nama itu terjadi seiring bergabungnya Partai Golkar dan Amanat Nasional dan partai non-parlemen, yakni PBB, yang kesemuanya itu adalah partai pendukung dan berada dalam kabinet Jokowi Ma'ruf. PBB itu walaupun tidak lolos parlemen, kan sekarang dia punya wakil menteri ya di situ ya. Meskipun bukan anggota kabinet, tapi tetap saja dia punya representasi di pemerintahan. Sebelumnya Prabowo Subianto itu hanya diusung oleh Partai Gerindra dan PKB. Dan mereka telah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya sebagai akronim dari Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Gerakan Indonesia Raya, Gerindra. Menyikapi perubahan nama tersebut, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin menyatakan dia tidak bisa bersikap menolak atau setuju, karena hal itu masih harus disampaikan kepada partainya. Dia tidak bisa memutuskan sendiri. Namun satu hal yang dapat dipastikan, seperti kata Caimin, koalisi PKB dengan Gerindra yang semula bernama Kebangkitan Koalisi Indonesia Raya itu sudah bubar. Pengumuman pergantian nama itu disampaikan oleh Prabowo dalam peringatan hari ulang tahun Partai Amanat Nasional ke-25 yang dilaksanakan di Jakarta hari Senin 28 Agustus 2023. Ketika menyampaikan sambutannya, Prabowo Subianto menyinggung komposisi koalisi pendukungnya yang diisi oleh partai-partai pendukung pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Saya diminta bergabung sama Pak Jokowi, dan saya bergabung karena rasa cinta saya kepada negara dan bangsa Indonesia. Pak Jokowi mengajak saya juga karena beliau memikirkan kepentingan bangsa dan negara, saudara-saudara sekalian. Sehingga saya beritahu kepada semua yang mau dengar di sekitar saya, dalam kita mengabdi kepada negara dan bangsa, tidak ada tempat untuk perasaan pribadi, tidak ada tempat untuk ego, tidak ada tempat untuk suka dan tidak suka. Yang ada harus keinginan berbakti dan mengabdi kepada negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Hanya itu. Dan karena itu, ya, saya bersama Pak Airlangga, Gus Imin, Profesor Yusril, Pak Sulhasan, dengan tokoh-tokoh semua, kita tidak malu-malu. Kita adalah tim Jokowi, kita tidak malu-malu. Dan saya yang mengatakan, saya bukan istilahnya orang yang watak untuk menjilat dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk, saya lihat dari dekat, saya ikut pemerintah ini, saya yakin bahwa Pak Jokowi seorang patriot yang memikirkan rakyat dan bangsa Indonesia. Dan pemikiran-pemikiran beliau benar dan berhasil sampai sekarang. Dan untuk itulah saya sepenuh hati, saya ingin teruskan perjuangan beliau, dan bersama tim kita, tadi kita berembuk, para ketua umum tadi berembuk walaupun sebentar, ya Pak Zul, Pak Erlangga, Gus sama Profesor, kita sepakat koalisi kita beri nama Koalisi Indonesia Maju.
setelah Prabowo menyampaikan pidatonya, itu Caimin kemudian diberi kesempatan untuk juga menyampaikan sambutannya, dan dalam sambutan itu terkesan Caimin tidak mempersoalkan pergantian nama koalisi itu. Bahkan dia berharap kerjasama partai koalisi Indonesia Maju itu bisa abadi. Saya tadi dibisik-bisik oleh Pak Prabowo kebersamaan kita di koalisi Indonesia Maju. Maklum belum hafal, baru tadi dikasih tahu. Koalisi Indonesia Maju, moga-moga kebersamaan saya dengan Pak Zul dan PAN ini benar-benar maslahat dan baik untuk negeri ini. Saya sama Pak Zul sebelum reformasi, setelah reformasi sampai hari ini selalu bersahabat, bahkan berkeluarga, kita seperti saudara kemana-mana. Selalu ikut dalam setiap event dan perkembangan dinamika kehidupan politik nasional. Baru kali ini bisa bersama-sama dalam koalisi Indonesia Maju. Moga-moga ini abadi, tidak goyah. Saya agak deg-degan. Kenapa saya deg-degan? Pak Zul, setiap ketemu saya Pak Zul juga deg-degan. Berbeda dengan ketika dia menyampaikan sambutannya, kelihatan senyum-senyum, legowo begitu. Namun setelah acara peringatan hari ulang tahun PAN itu kepada wartawan, Muhaimin menyatakan atau menyampaikan satu sikap yang sedikit banyak menunjukkan keberatannya atas perubahan nama koalisi tersebut. Caimin itu mengaku dia baru tahu soal koalisi pendukung Prabowo Subianto diberi nama Koalisi Indonesia Maju itu tadi, ya, sebelum ya saya baru dikasih tahu, kata Caimin sebelum acara itu dimulai. Tentu saya akan lapor ke partai bahwa perkembangannya sudah berubah, berarti KKIR dibubarkan dong. Nah, saya nggak tahu, saya akan melapor ke partai dulu. Caimin mengaku tidak dalam posisi setuju atau tidak dengan nama koalisi tersebut. Dia juga tidak mempersoalkan lebih lanjut soal nama koalisi itu. Ya, saya kan nggak punya hak setuju atau nggak setuju. Oh, nggak terlalu penting itu. Ya, yang penting saya harus mempertanggungjawabkan ke partai saya. Soal nama ini memang sebelumnya sudah jadi bahan ya semacam perdebatan atau silang pendapat gitulah antara PKB dengan partai-partai yang baru bergabung, yakni Golkar dan Partai Amanat Nasional. Ketua DPP PKB Faisal Reza menyatakan bahwa partainya menginginkan agar nama koalisi tetap koalisi Indonesia Kebangkitan Indonesia Raya. Ini kendati kemudian Golkar dan PAN bergabung. Namun PAN dan Golkar menyatakan ya namanya tentu saja tidak lagi Kebangkitan Indonesia Raya, tetapi harus dibicarakan dengan partai-partai pendukung yang baru saja bergabung. Tapi ternyata kemudian Pak Prabowo sendiri yang ngambil keputusan itu. Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menceritakan bahwa nama itu memang diusulkan oleh Prabowo Subianto kepada para ketua umum itu ketika bertemu dalam hari ulang tahun PAN di Hotel Sultan. Jadi boleh dibilang ini memang disampaikan oleh Prabowo dan kemudian dinyatakan dalam pidatonya tadi. Tadi nama itu dibicarakan secara bersama oleh Pak Prabowo dan diusulkan oleh beliau. Bagaimana kalau koalisi kita menjadi Koalisi Indonesia Maju? Nama yang sekarang ini menjadi nama dari kabinet Joko Widodo dalam pemerintahnya bersama dengan Ma'ruf Amin. Itu kata Muzani seusai acara peringatan hari ulang tahun PAN kemarin. Muzani mengatakan nama koalisi yang mirip dengan kabinet pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu dipilih karena koalisinya itu diisi oleh partai-partai pro pemerintah. Karena semangatnya adalah untuk meneruskan bagaimana program-program dari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin yang saat ini dilakukan, terutama dalam memberantas kemiskinan dan peningkatan sumber daya manusia seperti yang disampaikan oleh beliau tadi dalam acara. Muzani menyatakan bahwa Prabowo mengusulkan nama-nama itu kepada ketua umum parpol yang telah hadir di acara itu dan langsung disetujui. Yang hadir pada waktu itu adalah Erlangga Hartarto, ketua umum Partai Golkar, Zulkifli Hasan, ketua umum Partai Amanat Nasional sebagai tuan rumah, dan Yusril Iza Mahendra sebagai ketua umum Partai Bulan Bintang.
Namun kata Muzani waktu itu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar itu belum sampai di lokasi acara. Maka ketika Pak Muhaimin sampai, dibisikkan apa yang sudah menjadi pembicaraan dari tokoh-tokoh tersebut. Dan seperti kita sampaikan tadi, Pak Caimin ternyata dia tidak dalam posisi menyatakan setuju atau tidak setuju, tapi ya dia menyambut baiklah seperti itu ya. Kalau kita cermati, nampaknya soal nama ini bukan semata-mata soal perubahan namanya, tapi karena ada beberapa faktor yang menjadi penyebab mengapa ya PKB tidak segera menerima atau menolak nama itu. Pertama ini kita bahas dari sisi PKB. Ini saya kira berkaitan dengan eksistensi mereka yang telah lebih awal membentuk koalisi bersama Partai Gerindra. Caimin dan Prabowo menandatangani koalisi ini, piagam koalisi, kerjasama koalisi ini pada tanggal 13 Agustus 2022 atau setahun yang lalu. Bahkan mereka kemudian ditindaklanjuti dengan membentuk sekretariat bersama. Pada waktu itu kalau dari sisi PKB jelas ini targetnya adalah Muhaimin sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Soal ini kan bahkan sampai ditegaskan oleh Istimewa Ulama PKB ya, ulamanya PKB ini yang pada waktu itu memberi deadline agar nama Muhaimin itu sudah diumumkan sebelum bulan Ramadan. Tapi kan kita tahu kemudian sampai sekarang itu nama Caimin itu juga tidak pernah disebut sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Dan pada waktu itu Caimin juga sempat menyindir-nyindir bahwa ini sudah sampai 11 bulan tapi soal koalisi ini, maksudnya soal dia pencawapresan dia itu belum diumumkan. Tetapi sebenarnya sinyal bahwa, atau bukan sinyal ya, pernyataan bahwa Caimin tidak akan diusung sebagai calon Wakil Presiden Prabowo itu sudah juga disampaikan oleh adik dari Prabowo Subianto yang jadi Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, yang dia menyatakan kalau Caimin itu akan diusung sebagai pasangan Prabowo ya sudah diumumkan sejak tahun lalu, nggak perlu nunggu sekarang. Nah soal inilah kemudian yang tampaknya sedikit ganjalan dalam hubungan antara Gerindra dengan PKB, dan dalam berbagai kesempatan PKB itu melakukan berbagai manuver gitu yang memberikan sinyal-sinyal bahwa mereka sangat mungkin loh bisa kabur ke seberang, maksudnya kabur ke PDIP kalau mereka tidak diberi jatah sebagai calon wakil presiden dari Prabowo. Namun saya kira Caimin juga tahu diri lah bahwa dia harus bersaing dengan Erick Thohir yang diusung oleh Partai Amanat Nasional, dan juga kemudian Erlangga Hartarto tentu saja sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Dan yang saya kira sekarang ini makin menyadarkan Caimin bahwa dia tidak mungkin menjadi calon wakil presiden adalah munculnya nama Gibran putra Presiden Jokowi sebagai calon wakil presiden terkuat dari Prabowo Subianto. Prosesnya sekarang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, yakni judicial review usia calon presiden dan calon wakil presiden dari 40 tahun menjadi 35 tahun. Begitu judicial review dikabulkan, ya, dan kemudian Gibran memenuhi syarat, ya kelihatannya ya hampir dipastikan Gibran yang akan menjadi calon wakil presiden dari Prabowo. Sekarang ini baliho-balihonya sudah bertebaran di mana-mana, sudah muncul berbagai deklarasi yang mendorong agar ya Gibran itu menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Yang secara terbuka itu sudah menyatakan adalah relawan Jokowi yang terbesar, yakni pro Jokowi. Karena itu tampaknya target dari PKB dan Caimin sekarang ini bukan soal cawapres lagi, tapi soal eksistensinya sebagai perintis koalisi itu diakui ya. Tentu bukan hanya sekedar diakui, tapi dengan konsekuensi ada privilege lainnya. Nggak bisa dong misalnya PKB itu jatahnya nanti disamakan dengan partai-partai lain yang datang belakangan, misalnya begitu. Atau yang lain deh, posisi-posisi apa, kalau toh sama jatahnya tapi tentu pos-pos nanti di kementerian yang lebih strategis untuk PKB. Saya kira mungkin itu yang sekarang jadi target dari PKB. Sebab dengan bergabungnya Partai Amanat Nasional dan Golkar, terutama saya kira Golkar yang jumlah kursinya lebih besar dibandingkan PKB, peran PKB kemungkinan ini bakal tergeser. Jadi pernyataan Caimin tadi yang menyatakan bahwa dia tidak bisa menyatakan setuju atau tidak setuju dan harus bicara dulu dengan partainya, itu bagian dari proses bargaining, ya, proses tawar-menawar di internal koalisi. Yang kedua, dengan pernyataan Prabowo bahwa namanya itu, nama koalisinya adalah Indonesia Maju, berarti ini kelihatan sekali kalau Prabowo ingin men-take over, mengambil alih sepenuhnya, itu mulai dari persepsi publik, sekaligus dukungan
dari Jokowi kepada dirinya, itu bukan kepada Ganjar Pranowo. Dengan begitu nanti diharapkan ya Jokowi itu all out mendukungnya, karena kelihatannya Pak Prabowo sangat paham kalau tanpa ada dukungan Pak Jokowi, ya peluang Pak Prabowo itu untuk menang pada Pilpres kali ini juga sangat berat. Berarti kalau sekarang ada lembaga-lembaga survei menyatakan bahwa Prabowo itu elektabilitasnya tertinggi, saya kira itu hanya angka sebatas di lembaga survei, karena kita tahu kalau sekarang misalnya toh dia didukung oleh Golkar, oleh PKB, oleh PAN dan juga PBB, tidak semua konstituen dari partai-partai pendukung itu akan memilih Prabowo Subianto. Nah, kalau seperti PAN, PBB itu dan saya yakin masih mayoritas akan lari ke Anies Baswedan. Sementara Golkar ini juga terbelah lah. Prabowo ada, ke Anies juga ada, dan ke Ganjar Pranowo juga ada. PKB saya kira juga 50-50 ya, tidak semuanya ke Pak Prabowo, tapi ada juga ke Ganjar Pranowo dan ada sebagian kecil yang lari ke Anies Baswedan. Jadi ya selain tadi nama koalisinya, agar Jokowi itu benar-benar all out mendukung Prabowo pada Pilpres nanti, ya pilihannya tidak lain, cawapresnya adalah Gibran. Kalau di situ tidak ada lagi alasan dari Pak Jokowi untuk tidak total football untuk mendukung Prabowo Subianto. Soal ini tampaknya juga sudah disadari, atau tepatnya saya kira mungkin sudah diketahui oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Karena itu dalam sambutannya dia tidak tampak lagi ngotot ya. Misalnya dia sekarang ini tinggal memuji-muji Erick Thohir. Namun yang juga sinyal yang bisa kita tangkap, kenapa kok dia sekarang tiba-tiba menyodorkan nama baru sebagai calon wakil presiden, yakni Menko Kesra, kalau dulu bukan Menko Kesra, Menko PPK sekarang ini namanya ya, Muhadjir Effendi, itu yang ini adalah aktivis Muhammadiyah, ini menjadi calon wakil presiden dari PAN. Ini kelihatannya ini ya hanya lip service saja, hanya pro forma. Dia tahu dia tetap memberikan pujian kepada Erick, karena bagaimanapun kontribusi Erick terhadap PAN itu sangat besar. Sementara kalau dengan menyebut nama Muhadjir Effendi yang kader Muhammadiyah ini, tentu PAN berharap agar Muhammadiyah itu tetap para konstituen Muhammadiyah atau anggota Perserikatan Muhammadiyah ini tetap memberikan dukungannya kepada Partai Amanat Nasional. Karena bagaimanapun juga Amanat Nasional ini, Partai Amanat Nasional ini kan awalnya didirikan oleh Amin Rais dan juga aktivis dari Perserikatan Muhammadiyah. Saudara-saudara, suka sama Pak Erick nggak? Oke nggak? Pak Erick ini saya kenal lama, Pak Prabowo. Jadi calon wapres dari PAN, Pak Erick, gimana? Dan Pak Muhadjir. Terima kasih kepada Pak Erick, PSSI kita luar biasa sekarang ini. Selamat juara 2, nggak gampang juara 2. Oh kok juara 2? Juara 2 nggak gampang, dulu nggak pernah juara kok. Kita ini kadang-kadang kurang terima kasih. Kita nggak pernah juara, kemarin juara 2. Itu pun terhormat, tos-tosan. Tepuk tangan tuh untuk Pak Erick Thohir. Pak Erick empati. Saya kenal lama, jiwanya merah putih, saudara. Oleh karena itu kami memang sudah lama untuk Indonesia seperti tadi, yang perubahan cepat itu memang yang mendampingi cocok namanya Pak Erick Thohir. Caimin gimana? Loh, Caimin yang pertama sama Pak Prabowo. Yang pertama beliau mesti restu dari Caimin. Jadi Caimin pantas, jauh lebih pantas. Pak Erlangga gimana? Pemenang nomor 2 pantas gak? Jauh lebih pantas. Gitu. Loh gimana kalau semua ngusul? Saya percaya pada saatnya, pada momentum yang tepat, kita ini bersaudara, kita ini berkeluarga. Pak Prabowo, Pak Erlangga, Caimin, nama kita keluarga, saudara dekat kita ini. Kita kompetisi ini kan untuk bersaing yang terbaik. Saya yakin dan percaya pada saatnya
kita akan ada momentum yang tepat untuk siapa sepakat nanti wakil beliau. Pernyataan Zulkifli Hasan memuji Erick Thohir dan menyodorkan Muhadjir Effendi ini menunjukkan PAN sudah menyerah, tidak mengejar dan ngotot menyodorkan nama Erick Thohir lagi. Erick Thohir saya kira juga sudah tahu diri lah kalau Gibran yang diinginkan oleh Pak Jokowi mau tidak mau ya dia harus minggir, dan sekarang mungkin dia tinggal berharap ya tetap masuk dalam kabinet nantinya dengan portofolio yang tidak kalah pentingnya seperti sekarang ini menjadi Menteri Negara BUMN. Nggak mungkin kalau dia kemudian ngotot dan bersaing dengan Gibran. Sementara Airlangga itu juga menyatakan langsung sepakat dengan nama Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita berembuk mencari nama apa yang paling mencerminkan keberlanjutan program Pak Presiden. Akhirnya kita bertemu pada kata-kata Koalisi Indonesia Maju. Karena memang visi Indonesia ke depan 2045 maju, sejahtera, dan adil. Itu kata Airlangga seusai acara berulang tahun PAN. Airlangga memastikan nantinya akan melanjutkan program-program Jokowi usai pemerintahan berganti pasca pemilu 2024. Ketika ditanya apakah soal ini sudah dilaporkan, soal nama koalisi sudah dilaporkan kepada Jokowi, bahwa dia menyatakan pemilihan nama itu bersifat spontanitas. Jadi apa yang dapat kita simpulkan? Ulang tahun Partai Amanat Nasional tadi malam itu, selain ajang pengumuman nama koalisi yang berganti dari Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya menjadi Koalisi Indonesia Maju, sekaligus ini semacam deklarasi tersamar pencawapresan Gibran yang dibungkus atas nama kelanjutan pembangunan yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Nah, kita tunggu sekarang ini kalau Prabowo sudah all out, sudah jual murah bonusnya besar-besaran untuk Pak Jokowi, bagaimana antisipasi yang dilakukan oleh PDIP? Karena tampak sekali PDIP juga masih terus tidak putus asa, terus berjuang agar Pak Jokowi itu tetap juga bersama PDIP mengusung Ganjar Pranowo. Saya sebenarnya dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.